warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hafizah, NPM 2021510908 dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Nah, langsung saja kita ke materinya. Ini saya akan menjelaskan materi SPLDV mengenai pengertian SPLDV, hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV, syarat SPLDV, ciri-ciri, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan SPLDV, metode penyelesaian SPLDV, yaitu ada metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian SPLDV. Nah, SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal inilah, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV yaitu yang pertama ada suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, contohnya 6x min y ditambah 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x min y dan 4. Selanjutnya ada variabel. Variabel yaitu ubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaannya adalah nanas dimisahkan dengan X, jeruk dimisahkan dengan Y. Lalu persamaannya adalah 2X ditambah 5Y. Kemudian, ada koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan adalah, nanas dimisalkan dengan X dan jeruk dimisalkan dengan Y. Persamaannya adalah 2x ditambah 5y, di mana 2 dan 5 adalah koefisien dan 2 adalah koefisien x dan 5 adalah koefisien y. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahnya. Contohnya, 2x ditambah 5y ditambah 7. Dari persamaan tersebut, konstanta adalah 7, karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Selanjutnya mengenai syarat SPLDV. Syarat SPLDV itu ada 2. Yang pertama, ada lebih dari 1 atau 2 persamaan linear, 2 variabel sejenis. Selanjutnya, persamaan linear dua variabel yang membentuk SPLDV bukan persamaan linear dua variabel yang sama. Jadi, kedua syarat ini wajib bisa terpenuhi sebelum kita menghitung persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri SPLDV. Yang pertama, ada menggunakan relasi tanda sama dengan, selanjutnya memiliki dua variabel, dan kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, selanjutnya kita akan memahami mengenai metode penyelesaian dari SPLDV. Nah, metode penyelesaian SPLDV ini terdiri dari 4 metode. Yang pertama ada metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan, dan metode grafik. Yang pertama saya jelaskan adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi ini langkah yang pertama, yaitu pilihlah salah satu persamaan jika ada pilih yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Langkah yang kedua, substitusikan nilai X atau Y yang diperoleh dari langkah 1 ke persamaan yang lain. Langsung saja kita ke contoh soal metode substitusi. Carilah himpunan penyelesaian dari tiap SPLDV berikut ini.
Nah, langsung saja kita jawab. 5x ditambah 5y sama dengan 25. Ini adalah persamaan 1. 3x ditambah 6y sama dengan 24. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan yang satu, kita peroleh persamaan y sebagai berikut. Nah, 5x ditambah 5y sama dengan 25. 5x kita pindah luaskan ke sebelah kanan, didapatkan y sama dengan 5 min x. Lalu kita substitusikan persamaan Y ke persamaan yang kedua sebagai berikut. Nah, didapat Y sama dengan 5 min X, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, didapat X sama dengan 2. Terakhir, untuk menentukan nilai Y, kita substitusikan nilai X ke persamaan 1 atau persamaan yang kedua sebagai berikut. Nah, di sini saya substitusikan ke persamaan yang 1, lalu didapatkan Y sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari SPLDV tersebut adalah 2,3. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini caranya itu adalah yang pertama, langkah pertamanya ini, tentukan variabel yang akan dieliminasi dan samakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Selanjutnya, langkah yang kedua, yaitu lakukan operasi pada kedua persamaan sehingga variabel yang akan dieliminasi hilang atau habis. Langsung saja kita ke contoh soal metode eliminasi. Nah, dengan menggunakan metode eliminasi, carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini. 2x ditambah y sama dengan 8, x dikurangin y sama dengan 10. Nah, langsung saja kita jawab. Dari kedua persamaan di atas, kita bisa melihat bahwa koefisien yang sama dimiliki oleh ubah atau variabel y. Dengan demikian, variabel y dapat kita eliminasi atau hilangkan dengan cara dijumlahkan, sehingga nilai x bisa kita tentukan dengan cara berikut ini. Nah, 2x ditambah y sama dengan 8, x dikurangin y sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan agar variabel y hilang dan kita akan mendapatkan nilai x. Nah, di sini didapatkan x-nya itu adalah 6. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai y dengan cara mengeliminasi variabel x. Untuk dapat mengeliminasi variabel x, maka kita harus menyamakan koefisien x dari kedua persamaan. Perhatikan penjelasan berikut. Nah, 2x ditambah y sama dengan 8, koefisiennya itu adalah 2, x dikurangi y sama dengan 1, koefisiennya itu adalah 1. Agar kedua koefisien x sama, maka persamaan pertama kita kali dengan 1, sedangkan persamaan yang kedua kita kali dengan 2. Setelah itu, kedua persamaan kita kurangkan. Perhatikan langkah berikut ini. Lalu, kita dapatkan y sama dengan min 4. Dengan demikian, kita peroleh bahwa nilai x sama dengan 6 dan y sama dengan min 4. Sehingga, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 6, min 4. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode gabungan. Nah, langkah yang pertama yaitu mengeliminasi salah satu variabel, dan langkah yang kedua yaitu substitusikan nilai variabel yang diperoleh. Langsung saja kita ke contoh soal metode gabungan. Nah, ada dua persamaan x ditambah y sama dengan 7, x dikurangi y sama dengan 3. Dengan menggunakan metode gabungan, langkah-langkah penyelesaian SPLDV di atas adalah sebagai berikut. Nah, pertama, kita akan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel, misalnya x. Karena koefisien x pada kedua persamaan sudah sama, maka kita bisa langsung mengkurangkan kedua persamaan tersebut, yaitu sebagai berikut, dan kita dapatkan nilai y itu 2. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai x, kita dapat mensubstitusikan nilai y ke salah satu persamaan, misalnya persamaan x ditambah y sama dengan 7, sehingga diperoleh x sama dengan 5. Dengan demikian, kita peroleh bahwa nilai x sama dengan 5 dan y sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan di atas adalah 5,2. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan linear dua variabel menggunakan metode grading. Nah, caranya, langkah yang pertama, yaitu tentukan titik potong garis dengan sumbu x dengan syarat y sama dengan 0, dan tentukan titik potong garis dengan sumbu y dengan syarat x sama dengan 0.
Langkah yang kedua, gambar garis setiap persamaan dan tentukan titik potong kedua garis atau titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDV. Nah, langsung saja kita ke contoh soal dalam metode grafik. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV, yaitu X ditambah Y sama dengan 5, dan X min Y sama dengan 1 untuk X, Y, bilangan real menggunakan metode grafik. Nah, yang pertama, kita tentukan titik potong masing-masing persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Pada persamaan yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 5, titik potong dengan sumbu X syaratnya adalah Y sama dengan 0. Maka didapatkan titik potongnya yaitu 5,0 dan titik potong dengan sumbu Y itu didapatkan 0,5. Selanjutnya, persamaan yang kedua yaitu X min Y sama dengan 1, titik potong dengan sumbu X didapatkan 1,0 dan titik potong dengan sumbu Y didapatkan 0,-1. Kedua, kita gambar grafik ketika dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, dari gambar grafik di atas dengan titik potong kedua grafik tersebut adalah di titik 3,2. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X dari persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X min Y sama dengan 1 untuk X, Y bilangan real adalah 3,2. Nah, metode penyelesaian SPLDV sudah selesai kita bahas. Selanjutnya, kita membahas materi yang belum kita bahas, yaitu membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Nah, perlu kalian ketahui bahwa model matematika dari masalah yang melibatkan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan perhitungan yang akan melibatkan sistem persamaan linier dua variabel. Biasanya, permasalahan sehari-hari tersebut disajikan dalam bentuk soal cerita. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan untuk menyusun model matematika dari soal cerita sebagai berikut. Nah, dengan mengubah kalimat-kalimat yang ada pada soal cerita menjadi beberapa kalimat matematika atau model matematika. Selanjutnya, membentuk sistem persamaan linier dua variabel. Langsung saja kita ke contohnya. Dina membeli 4 kg salak dan 1 kg jeruk, dan ia harus membayar 25.000. Sedangkan Rena membeli 1 kg salak dan 4 kg jeruk dengan harga 37.000. Tentukanlah model matematikanya dari soal tersebut. Nah, kita misalkan harga 1 kg salak yaitu X dan harga 1 kg jeruk yaitu Y. Maka model matematikanya itu adalah 4X ditambah Y sama dengan 25.000 dan X ditambah 4Y sama dengan 37.000. Selanjutnya, menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan SPLDV. Nah, dalam situasi nyata, kita juga akan menemukan masalah-masalah yang bisa diselesaikan menggunakan konsep SPLDV. Dalam materi pelajaran di sekolah, hal ini sering disebut sebagai menyelesaikan masalah-masalah nyata atau soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Beberapa kasus yang sering diberikan di sekolah adalah mengenai harga suatu barang, soal-soal terkait dengan bangun datar, soal cerita yang berkaitan dengan umur seseorang. Sekali lagi, itu hanyalah sebuah perumpamaan yang maksudnya agar kita mampu berpikir kritis dan nantinya dapat menerapkan pada permasalahan yang mungkin lebih kompleks. Untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh, di antaranya mengubah kalimat pada soal menjadi model matematika, menyelesaikan dengan metode penyelesaian SPLDV yang sudah kita bahas tadi, menggunakan penyelesaian dari SPLDV pada langkah kedua untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Harga 2 pensil dan 4 penggaris adalah 3.800, sedangkan harga 7 pensil dan 3 penggaris adalah 5.325. Berapakah harga 3 pensil dan 2 penggaris? Nah, misalkan harga 1 pensil adalah X, harga 1 penggaris adalah Y. Maka model matematikanya 2X ditambah 4Y sama dengan 3.800. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua, 7X ditambah 3Y sama dengan 5.325. Nah, caranya ini menggunakan gabungan, yaitu menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, cara yang eliminasi kita mendapatkan dengan nilai X-nya itu adalah 450 dan kita substitusikan X
450 ke persamaan yang ke-1, kita dapat Y sama dengan 725. Maka harga 3 pensil dan 2 penggaris, yaitu 3 dikali 450 ditambah 2 dikali 725, didapatkan 2800. Jadi, harga 3 pensil dan 2 penggaris adalah 2800. Oke, karena materi SPLDV semuanya sudah kita bahas, selanjutnya kita akan ke latihan soal. Di sini saya menyediakan latihan soal yang berlevel, mulai dari level 1, level 2, level 3, sampai level 6. Untuk menguji kemampuan kamu memahami sejauh mana sih kalian menguasai materi SPLDV. Oke, soal-soal di sini bisa dikerjakan secara acak dengan mengklik nomornya. Oke, saya akan mencoba level 1. Jika benar, akan ditandai muncul stiker benar di sini. Jika salah, akan muncul stiker kurang tepat. Nah, jika kalian salah jawabannya dan ingin tahu caranya seperti apa, bisa mengklik tombol pembahasan di pojok kanan bawah. Nah, ini dia pembahasan dari level 1. Jika ingin melanjutkan soal berikutnya, bisa mengklik level nomor-nomor yang ada di atas ini nih. Nah, saya akan kembali ke level 1. Nah, akan kembali nih ke level 1. Oke. Nah, nanti media pembelajarannya akan saya share untuk kalian pelajari. Dan di sini, saya sudah mempermudah pembelajaran. Jika kalian ingin mempelajari materi SPLDV yang belum paham, kalian bisa pelajari lagi dengan mengklik materi yang ada di sini. Oke, pembelajaran mengenai materi SPLDV telah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.